KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Ya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dalam berbagai kesempatan ini pernah menyatakan bahwa koruptor bansos pandemi bisa dihukum mati. KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor benih lobster. Sejumlah barang mewah menjadi bukti suap yang diduga diterima oleh Edi Prabowo. Total ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik atau politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji yang biasa disebut penyuapan. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Penggelapan jabatan. Penyalahgunaan jabatan yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Pemerasan merupakan tindak yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Menerima gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global, Transparency International, merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India, diikuti Kamboja di peringkat kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi
Korupsi Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Messi, mengatakan ini terjadi lantaran lemahnya hukuman di Indonesia. Selain itu, aturan terkait korupsi kerap berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem mahar politik. Berani jujur hebat adalah slogan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipromosikan oleh KPK pada Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2012. Menurut pimpinan KPK saat itu, slogan ini diusung karena 3 hal, yaitu: pertama, jujur adalah langkah awal untuk memberantas korupsi. Kedua, jujur adalah nilai yang paling fundamental. Dan ketiga, jujur saat ini langka sehingga harus menjadi bagian masivitas dan perilaku kita.